Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marsinsi Verbuani Hanas. Saya dari kelas B semester 2. Saya akan mempresentasikan materi dari tes kreativitas dan analisis dan interpretasi tes untuk konseling. Materi yang pertama yaitu tes kreativitas. A. Pengertian tes kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, unik, serta dengan cara-cara yang baru, yang hasilnya bisa berguna bagi dirinya dan juga orang lain. Sedangkan tes kreativitas adalah suatu tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir divergen dengan membedakan aspek kelancaran, kelenturan, originalitas, dan perincian dalam berpikir, serta untuk merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan tentang kekurangan atau masalah tersebut, menilai dan menguji dugaan atau hipotesis, kemudian mengubah dan mengujinya lagi, dan akhirnya menyampaikan hasilnya. Contohnya, tes Torrance Test of Creative Thinking (TTCT) untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi kreatif individu melalui tes verbal dan mengukur kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan asli dalam bentuk kata, dan juga tes figural mengukur kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan asli dalam bentuk gambar atau simbol. B. Jenis-jenis tes kreativitas. A. Tes kreativitas berpikir, yaitu yang pertama, peserta didorong untuk memberikan penampilan maksimum dalam menjawab butir-butir instrumen. Yang kedua, peserta tes tidak memberikan respon atas alternatif yang sudah disediakan, tapi harus memproduksi sendiri. B. Tes kreativitas untuk anak prasekolah. Yang pertama, tes permulaan kata. Yang kedua, tes membentuk kata. Yang ketiga, tes kalimat 3 kata. Yang keempat, tes penggunaan tak lazim. Yang kelima, tes sebab akibat. C. Torrance Test of Creative Thinking, yang terbagi menjadi 2 tes, yaitu yang pertama, tes verbal, yaitu mengukur kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan asli dalam bentuk kata-kata. Yang kedua, tes figural, yaitu mengukur kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan asli dalam bentuk gambar atau simbol. C. Manfaat tes kreativitas. Yang pertama, identifikasi anak berbakat khusus. Tes kreativitas sering digunakan untuk mengidentifikasi anak berbakat kreatif untuk program anak berbakat intelektual. Kebanyakan program anak berbakat berasaskan bahwa siswa kreatif perlu diidentifikasi dan kreativitas perlu diajarkan. Yang kedua, penelitian. Penelitian membantu kita memahami perkembangan kreativitas tes. Tes kreativitas dalam penelitian dapat digunakan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, orang untuk mengidentifikasi orang-orang kreatif dan membandingkan mereka dengan orang-orang biasa. Yang kedua, tes kreativitas dalam penelitian dapat digunakan untuk menilai dampak pelatihan kreativitas terhadap kekreativitasan peserta. Yang ketiga, konseling tes kreativitas dapat membantu konselor, guru, orang tua, dan siswa sendiri untuk mengenali dan memahami bakat kreatif siswa yang terpendam. Informasi ini memungkinkan guru untuk merancang kegiatan yang menantang dan menarik bagi siswa kreatif. D. Kelebihan dan kelemahan tes kreativitas. Yang pertama, tes kreativitas memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, objektivitas. Tes ini memberikan penilaian yang objektif terhadap kemampuan kreatif individu. Yang kedua, standarisasi, yaitu memiliki norma dan standar yang memungkinkan perbandingan hasil
tes antar individu. Yang ketiga, efisiensi. Tes ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan kreatif banyak individu dalam waktu singkat. Yang kedua, kelemahan tes kreativitas. Tes kreativitas juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, keterbatasan. Tes ini hanya mengukur beberapa aspek kreativitas. Yang kedua, subjektivitas. Hasil tes dapat dipengaruhi oleh interpretasi penguji. Yang ketiga, kecocokan. Tes ini mungkin tidak cocok untuk semua individu dan budaya. Materi yang kedua, analisis dan interpretasi tes untuk konseling. A. Pengertian analisis dan interpretasi tes. Analisis tes yaitu melakukan analisis terhadap data yang diperoleh melalui instrumen tes yang digunakan. Untuk data, analisis dilakukan dengan mengikuti petunjuk yang ada dalam manual masing-masing instrumen. Sedangkan interpretasi tes diartikan sebagai upaya mengatur dan menilai fakta, menafsirkan pandangan, dan merumuskan kesimpulan yang mendukung. B. Tes psikologi dalam konseling. Tes merupakan salah satu untuk memahami dan mengetahui bakat-bakat kepribadian IQ seseorang dalam keseluruhan layanan konseling. Tes ini juga mengukur psikologi dengan banyak ragam-ragamnya, sehingga untuk mendapatkan orientasi yang baik mengenai tes perlu dilakukan klasifikasi dengan ditinjau dari beberapa, yaitu berdasarkan banyak tesis, cara menyelesaikan, cara menilainya, fungsi psikis yang diungkap, tipe tes yang berhubungan dengan latar belakang, teorinya, bentuknya, dan berdasarkan atas penciptanya. C. Tujuan tes psikologi. Dalam konseling, A. Menyediakan informasi yang tidak ada sebelumnya. B. Meninjau keterandalan informasi yang telah ada sebelumnya. C. Memperjelas alternatif pilihan yang terbuka bagi klien. D. Melarat atau sebagai pengganti bagi pemikiran klien dalam mengambil keputusan yang menyangkut hidupnya. E. Menyisihkan hak-hak yang tidak perlu atau tidak ada gunanya untuk dipertimbangkan dalam bantuan pengambilan keputusan klien. D. Analisis dan interpretasi hasil tes untuk konseling. Yang pertama, pertimbangan untuk penetapan prioritas jurusan. A. Kecerdasan. Untuk dapat masuk ke program atau jurusan di SMU, siswa harus mempunyai tingkat kecerdasan normal agar dapat memasuki jurusan manapun di sekolah. B. Bakat. Sebagai pertimbangan pokok karena sedikit banyak menggambarkan kemampuan dasar yang menjadi acuan prioritas jurusan di SMU. C. Minat. Merupakan dasar pertimbangan yang masih luas karena siswa di SMU atau di SMA masih labil dan semu. 2. Analisis hasil tes. Yang pertama, identifikasi atribut tes. 2. Sasaran. 3. Aspek-aspek dimensi yang diukur. 4. Hasil tes tiap aspek dimensi. 3. Interpretasi hasil tes. Yang pertama, dasar norma. Standar norma dan standar untuk tes yang bersangkutan yang melekat sebagai satu kesatuan dengan manual tes tersebut. Yang kedua, interpretasi tiap aspek mengacu pada norma standar yang sebagaimana disebutkan di atas. Setiap aspek kecerdasan, bakat umum, dan minat dapat diinterpretasikan. Baik, itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.